Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami adalah kelompok keamanan global yang akan membahas tentang perspektif konstruktivisme. Kelompok kami beranggotakan Elizabeth Rustu, saya sendiri Rizky Bonasyah Putra Pakpahan, Fadol Ramanda, Abdul Fattah Al-Hafiz, Anindya Syafira Putri, Mas Dianto Simarmata, Muhammad Sopal Jamil. Eh, Presentasi ini akan dimulai oleh saya yang akan membahas tentang sejarah konstruktivisme. Sejarah akar konstruktivisme dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1980, ketika perdebatan besar ketiga antara positivisme dan post-positivisme muncul. Positivisme mendukung kerja penelitian ilmu alam dalam hubungan internasional, sedangkan post-positivisme menolak klaim kesatuan ilmiah atau unified science. Antusiasme ini kemudian mengilhami beberapa ilmuwan international relations untuk mencari kerangka kerja analitis yang lebih tepat untuk memahami HI. Terdapat teori dalam konstruktivisme. Teori-teori tersebut adalah teori interaksi simbolik. Pendiri teori ini adalah George Herbert Mead. Mead menunjukkan bahwa individu adalah produk dari struktur sosial. Dengan kata lain, memahami perilaku individu tidak terlepas dari struktur sosial yang melingkupinya. Mead mengatakan bahwa struktur sosial mendahului pemikiran individu karena pemikiran dan kesadaran individu tidak mungkin muncul tanpa adanya kelompok sosial. Dengan demikian, kelompok sosial yang merupakan bagian dari struktur sosial membentuk kesadaran diri seseorang. Sebagai contoh adalah lingkungan, bagaimana lingkungan menanggapi atau mensikapi suatu objek atau produk sosial tersebut, dalam artian bagaimana keluarga memandang dia, bagaimana pacar memandang dia, dan bagaimana teman memandang dia, dan bagaimana musuh memandang dia sebagai produk sosial. Teori yang kedua adalah teori struktural. Teori ini lahir pada pertengahan 1980-an. Teori struktural ini berangkat dari asumsi bahwa agensi dan struktur saling membentuk atau mutually constituted. Semua tindakan sosial membutuhkan struktur dan semua struktur membutuhkan tindakan sosial. Intinya adalah bahwa teori ini mencoba untuk mengintegrasikan struktur dan agen, yaitu individu atau aktor yang melakukan tindakan sosial. Sebagai contoh adalah aturan lalu lintas adalah ciptaan manusia, tetapi aturan ini juga mempengaruhi cara seseorang berlalu lintas, sehingga struktur sosial ini bagaimana struktur saling mempengaruhi antara struktur sosial dan agen di struktur sosial tersebut. Pun asumsi dasar dari konstruktivisme sendiri yaitu dapat dipahami sebagai perspektif HI yang mengedepankan makna dan interpretasi bersama sebagai komponen analisis esensial. Konstruktivisme sendiri memposisikan peran gagasan lebih penting daripada teori HI konvensional satu. Konstruktivisme menganut pandangan bahwa aspek ideasional di balik perilaku aktor akan selalu mengalami perubahan sebagai respon terhadap aneka dimensi sosial dan sosialisasi yang terus berlangsung. Dengan demikian, konstruktivisme selalu mengadakan proses konstruksi dan rekonstruksi terhadap fakta dan praktik sosial yang bekerja di balik tatanan politik global. Aliran konstruktivisme. Pertama, konstruktivisme berbasis identitas, merupakan dasar dari kepentingan yang menentukan tindakan ke depan, menjelaskan bahwa kepentingan negara terbentuk sesuai dengan identitas negara tersebut. Aliran yang kedua yaitu konstruktivisme berbasis norma. Nilai dan norma sosial di tingkat individu memiliki kekuatan untuk membentuk kepentingan sosial. Selanjutnya, teori konstruktivisme berbasis bahasa. Konstruktivisme adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika kita mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Salah satu contoh pembelajaran dengan menggunakan prinsip teori belajar konstruktivisme adalah dengan gagasan pembelajaran bahasa kolaboratif. Salah satu penerapan konstruktivisme adalah dengan mengembangkan pembelajaran kolaboratif yang merupakan gagasan penting dari pembelajaran bahasa asing. Meskipun di satu sisi, Paget menekankan bahwa pengetahuan itu pribadi atau individu yang diproses oleh para pembelajar. Tetapi menurut Sjoberg, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan mereka secara kolaboratif sambil melibatkan interaksi sosial. Selanjutnya, menurut Vygotsky, ia berpendapat bahwa pembelajaran kolaboratif
menyediakan lingkungan yang memberikan siswa kesempatan untuk memilih konten dan bekerja secara mandiri, serta mengembangkan pembelajaran melalui usaha bersama, di mana mereka bekerja sama. Mereka bekerja bersama dalam pasangan atau kelompok. Ini akan memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman konsep melalui memberi dan menerima interaksi. Dengan cara ini, selain mengembangkan kemampuan bahasa, pembelajar akan belajar memahami sudut pandang orang lain. Baiklah, yang terakhir ialah studi kasus. Di sini kita dapat melihat bahwa konstruktivisme mengambil peran besar dalam peristiwa ini, ialah invasi Amerika Serikat ke Iran. Mau tak mau harus dilakukan sebagai respon aksi terorisme 9/11. Kedua, pernyataan mengenai senjata pemusnah massal dan operasi pembebasan warga Irak menjadi alat konstruksi bagi pihak Amerika agar dunia internasional melihat invasi Irak sebagai aksi perjuangan dalam mencapai perdamaian. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok yang membahas tentang konstruktivisme. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.